waktunya masak ini. Cabenya juga udah merah-merah buat masak. Ayo anak-anak bantu ibunya masak ya, biar anak-anak kaget aku Mika, kagetin Bude loh. Dari mana? Kaget. Iya. Kaget apanya Bude, ini udah 9:30. Ada apa? Kan 9:30 waktunya ibadah. Oh iya, lupa Bude. Terus? Nah terus sebelum ibadah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dulu ya. Oh ya. Teman-teman tahu nggak ini hari apa? Hari apa ya? Coba dipikir dulu. Oh ya, dipikir ya. Hari apa ini? Betul, hari ini hari Minggu. Pintar. Terus lagunya apa? Hari ini kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan ya. Ya, Yuk kita mulai. ya, mari kita berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah, Mika, kita sudah bernyanyi. Ini hari ini harinya Tuhan. Gimana rasanya? Sehat ya? Yes. Yes, yes. Benar ya anak-anak? Mika sudah, yes, sudah sehat, sudah bergembira, sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau doa pembukaan ya Mika ya. Yes. Yuk, kita mau berdoa pembukaan yang akan dipimpin sama Mbak Naya. Mari Mbak Naya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan sepanjang istirahat kami. Terima kasih untuk nafas baru hari ini. Kami sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kegiatan kami hari ini. Berkati setiap penyelenggara, begitu juga kami yang mengikuti. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Naya sudah berdoa. Yes. Mika, ada teman yang sudah lama nggak kelihatan nggak? Yang nggak ikut sekolah minggu nggak? Siapa? Nah, aku tahu. Siapa? Si Bagong. Oh iya, Bagong. Dipanggil mana? Bagong. Bagong. Ada apa, Mik? Ini sekolah minggunya udah mulai. Sini Oh. dong. Cepetan ke sini. Oh, Mika udah di sini loh Mas Mikanya. ini hari Minggu ya. Oke, OTW. Bagong ke sini ya, Mika ya. Mau sekolah minggu ya. Bagong, Eh. kok nggak pakai masker? Iya itu. Oh. Ayo. Oh iya ya. Lupa. Aku balik dulu ya sebentar ya. Iya, iya, ambil pakai masker. Oh, Bagong itu ya. Lupa nggak pakai masker. Iya, Heeh. Iya. Masa Bagong kesini nggak pakai masker ya Mas iya, Mika? nggak jaga jarak lagi. Iya, nggak boleh itu. Aku udah pakai masker nih. Nah, Terus dulu. pinter. Stop, Eh, stop. Kan kita harus jaga jarak. oh iya ya. Mundur, Mundur. mundur, mundur. Tuh.
Dua, Mundur. tiga. Nah, Cukup ya? Ya. ditanyain Bagong lama nggak di sini? Kok Bagong udah lama nggak ke sini? Nggak sekolah dulu ya? Nggak sekolah minggu. Maafkan Bagong. Bagong tuh kemarin tuh kan baru isolasi mandiri, Mik. Kenapa? Kenapa? Lah, ada saudara Bagong yang terkena COVID positif. Oh, Jadi Bagong ikut isolasi. di rumah aja ya? Iya, tapi udah sehat kok. Udah negatif. Sudah lapor puskesmas. Wah, pinter. Gimana Mika? Kalau isolasi di rumah aja itu rasanya gimana ya? Gimana Gong? Gimana Mika? Sudah pernah? Eh, aku sih belum pernah. Heeh. Ya, tapi kalau isolasi di rumah terus bosen. Iya ya, bosan ya. Adik-adik juga bosan di rumah terus ya. Tapi Ya. kalau mau keluar, mau Heeh. piknik, Heeh. harus pakai masker. Oh, Setuju. oh ya, harus pakai masker. Terus Jaga jarak. jaga jarak. Terus ini Rajin cuci tangan. terus nggak boleh kumpul. Kumpul-kumpul Iya, makanya kita sekolah minggunya sekarang lewat online. ya. Iya enggak? Ya. Sama Zoom-nya lewat online. Iya. Ya, Eh, kita menyanyi ya. Bude, Mika, Bagong tuh lama udah gak nyanyi. Ayo gak nyanyi. Oh iya, ya nyanyi ya Mika. Nyanyi apa lagi? Nyanyi. Jadi ya. Sip, yuk kita mau Oh, nyanyi happy ya, aja. ya. Kita harus happy karena biar imunnya tambah. Oke? Wah. Kuat. Musik. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Asik. Sekarang badannya Bagong udah kuat toh. Oh iya. Udah kuat, sudah sehat, Iya. sudah olahraga terus. Udah olahraga, Berjemur. udah bernyanyi, memuji Tuhan. Yes. Begitu Mika. Oh iya Mika. Tadi kalau kita menjadi anak Tuhan, rajin sekolah minggu, dapat hadiah pasti ya. Tuhan kasih hadiah. Mika, ada sesuatu buat Mika. Sebentar ya. Apa itu? Dang. Ini karena Mika rajin sekolah minggu, Mika rajin beraktivitas, dapat hadiah dari Buria. Silakan. Wah, asik. Mika dapat hadiah. Iya, terima kasih Buria. Terima kasih Buria. Buria di sana. Terima kasih Buria. Aku gimana? Maaf Gong, soalnya kamu nggak rajin sekolah minggu jadi nggak dapat hadiah. Aduh, apa itu Jadi jatuh? nggak dapat hadiah nih. Iya, Wow. kalau rajin dapat hadiah. Kalau nebak kuis, jawab kuis juga dapat hadiah ya. Kalau Iya, gitu, Mika, Bagong besok harus ikut terus ya. ya? Iya, harus itu harus Siap. rajin ya. Siap, Mika. Ya, yuk kita mau puji lagu Nama Tuhan lagi ya. Apa lagunya? Mika? Lagunya sekarang Yang ada sinar-sinarnya itu. Dari terbit Ya, dari terbit. matahari. dari terbit Asik. matahari. Yuk Ya. nyanyi lagi. Yuk. Hari terbit. Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji.
pagi, selamat bertemu kembali sama Bu Ana pada kegiatan sekolah minggu hari ini. Nah, sudah siapkah anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba disiapkan dulu kitab sucinya. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39 yang nanti akan dibacakan oleh teman kita Mas Andrew. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Mas Andrew. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gurun Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tapi rakyat itu menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allah dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat itu menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak, sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Maka mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukanlah dia Allah?" Mungkin mereka merenung, mungkin ada urusannya dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku yang keturunan Yakub. Kepada Yakub ini datang
firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, sehingga dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan. Ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau-lah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api dan batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mas Andrew yang sudah membacakan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-20 sampai 39. Nah, di sini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Nah, pada waktu kerajaan pemerintahan Raja Ahab, banyak sekali orang-orang yang menyembah selain Allah atau menyembah Baal atau menyembah Tuhan yang lain. Suatu hari Raja Ahab mengumpulkan bangsa Israel atau rakyat Israel di Gunung Karmel bersama dengan nabi-nabi Baal. Di situ juga ada Nabi Elia yang ikut dalam kegiatan itu, karena pada saat itu akan ada persembahan korban bakaran. Nah, Nabi Elia berkata pada mereka, "Hei, sampai kapankah kalian akan mendua hati? Sampai kapankah kalian akan berlaku timpang? Sampai kapankah kalian akan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain?" Nah, karena Nabi Elia berkata, "Saya seorang diri, saya adalah nabi yang diutus oleh Tuhan." Dan di situ Baal-Baalnya jumlahnya banyak sekali. Ada 450 orang. Waduh, banyak banget ya anak-anak ya. Nah, padahal Tuhan Nabi Elia hanya sendiri. Tetapi Nabi Elia berkata kepada mereka, "Ayo, jika kalian percaya dengan Tuhan, menyembah Tuhan, ikutilah dia. Tapi jika kalian percaya dengan Baal, ingin menyembah Baal, ikutilah dia." Seperti itu. Nah, sekarang hari ini akan ada korban bakaran. Disediakanlah 2 ekor lembu jantan untuk kelompoknya yang menyembah Baal dan untuk Nabi Elia. Nabi Elia menawarkan kepada penyembah Baal, "Coba sekarang pilihlah salah satu lembu yang kemudian kamu potong-potong, kemudian kamu kamu beri bumbu-bumbu, kemudian taruhlah di
atas kayu-kayu api yang sudah dikumpul disusun, letakkan di atas itu. Tetapi dengan catatan tidak boleh menaruh api. Waduh, apa ya? Masa bisa tidak ada apinya? Karena nanti api itu akan kamu minta dari Tuhan Allahmu. Nah, sekarang nabi-nabi Baal itu betul. Dia menyusun kayu-kayu bakar, kemudian daging lembu itu ditaruh di atasnya dan mengelilingi tumpuan kayu bakar itu yang dibuat sebagai misbah. Mereka pada mengelilingi kayu bakar itu, dan Nabi Elia, ayo sekarang panggil Tuhanmu. Nah, sekarang Nabi Baal itu memanggil Tuhan, hai Baal, jawablah kami. Tapi ternyata tidak ada jawaban, semua diam. Lagi, hai Baal, jawablah kami. Tidak ada jawaban lagi. Akhirnya Nabi Elia mengajak mereka, wah, lebih keras lagi. Mungkin Tuhanmu sedang bepergian, atau malah mungkin Tuhanmu sedang ketiduran sehingga dia belum terjaga. Coba sekarang keras lagi. Nah, mereka manggil lebih keras lagi sambil tubuhnya dia baret-baret pakai pedang dan tombak. Akhirnya sambil keluar darahnya, sambil berputar-putar mengelilingi misbah itu, sambil teriak-teriak. Di siang hari sampai siang hari tidak ada jawaban apa-apa. Bahkan sampai mereka kerasukan, mereka kesetanan, tetap tidak ada jawaban. Ada apa ya? Kok Tuhan mereka tidak mengabulkan doa mereka? Nah, sekarang Nabi Elia, sekarang giliran saya, giliran Nabi Elia. Nabi Elia memanggil rakyat Israel untuk mendekat Nabi Elia. Hai rakyat Israel, datanglah kepada saya. Semua datang ke situ kepada Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia, marilah ambil kayu bakar itu, kemudian dikumpulkan, kita buat perapian, kita buat korban bakaran seperti yang sudah dikerjakan oleh Baal tadi, nabi-nabi Baal tadi. Nah, Nabi Elia mengambil 12 batu yang kemudian disusun. 12 batu itu menurut keturunan Yakub, suku dari keturunan Yakub. 12 batu itu disusun menjadi misbah, kemudian di tengahnya itu ada tumpukan kayu-kayu bakar, kemudian lembu jantan tadi sudah dipotong-potong, diletakkan di atas kayu itu. Kemudian Nabi Elia, hai, tidak juga masih ditambah lagi, buatlah parit di sekeliling kayu bakar itu. Kemudian kayu bakar itu dibuat parit. Kemudian Nabi Elia juga, berilah air, ditambahlah air, siram juga kayu-kayu itu, sebanyak, tidak cuma sekali, siram lagi, tambah lagi airnya sampai 3 kali. Nah, setelah airnya itu penuh, yang parit mengelilingi kayu itu, kemudian kayu bakar itu juga udah tersiram air. Nah, sampai petang hari, sampailah pada korban bakaran. Mari yuk anak-anak, kita baca di ayat yang ke-38. Coba kita baca bersama-sama. Ayat 38. Ayat 38. Yang tadi Nabi Elia sudah memberikan. Nah, kemudian ayat 38, 39 ya, 38. Nabi Elia, ya Tuhanku, di ayat yang ke-38, 37, jawablah aku. Ayat yang ke-37 kita baca ya. Ya Tuhanku, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah, Nabi Elia berseru, ya Tuhanku, jawablah aku, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu di ayat ke-38, turunlah api Tuhan menyambar kayu-kayu itu. Akhirnya terbakarlah semua,
bahkan air yang mengelilingi misbah itu juga ikut terbakar. Wah, nah kemudian ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Aduh, ya Tuhanku. Mereka percaya kepada Nabi Elia, sehingga nabi-nabi Baal itu ditangkap, kemudian membawa mereka ke sungai Sion dan menyembelih mereka di sana. Ya itu ya. Nah, anak-anak, kita harus berharap pada Tuhan yang hidup, bukan berharap pada Allah yang tidak hidup. Tadi kan si Baal berharap pada Allah yang tidak hidup, sehingga permintaan mereka tidak dikabulkan. Meskipun mereka berseru, mereka teriak sampai tubuh mereka bercucuran darah, Tuhan mereka tidak mengabulkan, karena Tuhan mereka adalah Tuhan yang benda mati, bukan Tuhan yang hidup. Tetapi kalau Nabi Elia berharap kepada Tuhan Allah yang hidup, sehingga permintaan Nabi Elia untuk menurunkan api, Tuhan mengabulkan. Tuhan dengan firman Tuhan, Nabi Elia bisa menurunkan api, membuat api yang berkobar-kobar, sehingga rakyat Israel pada takut semua, kemudian pada menyembah Tuhan Allah yang hidup. Nah, anak-anak, firman Tuhan kali ini cukup sekian saja. Kemudian semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali, dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Mas Andro yang akan memimpin kalian doa penutup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di minggu depan. Salam, selamat hari Minggu. Sebelum doa penutup, teman-teman menyiapkan persembahannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, dan kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Semoga firman-Mu bermanfaat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ana sudah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, anak-anakku, kebaktian pada pagi ini sudah selesai. Kita akan menyanyikan lagu penutup. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Ayo teman-teman, berdiri dan siap-siap. Ayo yang senyum. Senyum lo, lagunya gembira lo. Ya. Nika, Bude mau lanjutin masak dulu ya. Kan kita udah selesai kebagiannya. Ya. Mika, udah selesai toh ini? Ya. Yuk main yuk. Yuk. Yuk aku dikejar, aku mau ke sawah. Gong, tunggu. Teman-teman, dadah. Jumpa lagi minggu depan. Dah, Gong, tunggu.